Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Muhammad Ramdan pada eh, pelajaran Siskomdik kelas 10 dengan materi yaitu Microsoft Excel. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran Microsoft Excel, kemarin kita sudah belajar eh, rumus-rumus pada sebuah aplikasi Microsoft Excel. Contohnya, ada aritmatika dasar, ada sum, ada average, ada min, ada max, ada count, dan lain-lain. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Microsoft Excel dengan rumus selanjutnya yaitu lookup. Nah, jadi lookup ini cara kerjanya yaitu dia mengambil data dari sebuah tabel dengan bantuan tabel bantu. Nah, jadi lookup ini cara kerjanya mengambil data dari sebuah tabel dengan menggunakan bantuan tabel bantu. Lalu lookup ini dia mempunyai dua jenis, yaitu ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP ini data secara vertikal. Nah, jadi jenis-jenis lookup ini ada dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP ini datanya secara vertikal, dia mengambil datanya itu secara vertikal. Lalu HLOOKUP ini mengambil datanya itu secara horizontal. Nah, jadi kalau VLOOKUP vertikal, HLOOKUP horizontal. Nah, sekarang di sini saya sudah buatkan contoh dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekarang di sini saya sudah menuliskan di VLOOKUP ini ada kode, ada nama barang, ada harga, dan ada satuan. Nah, di sini juga tabel bantu vertikal, yaitu untuk VLOOKUP ini sama, ada kode, nama barang, harga, dan satuan. Nah, yang dimaksud dengan vertikal ini, dia itu ke bawah. Jadi ke bawah ini datanya itu ke bawah nih. 1 sampai 4, lalu nama barangnya sama ke bawah, terus harganya ke bawah, satuannya juga ke bawah. Nah, untuk yang tabel bantu horizontal atau untuk HLOOKUP ini dia ke samping. Nah, jadi ke samping. Jadi data-datanya itu ke samping, bukan ke bawah. Nah, ini yang menjadi acuan data yang akan kita masukkan pada kolom VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Oke, sekarang kita contohkan. Misalkan kita akan memasukkan kode 1. Nah, kode 1 di sini pada tabel bantunya itu nama barangnya hand sanitizer, harganya 10.000, satuannya buah. Nah, berarti kita tuliskan dulu di sini 1 2 3 4. Nah, di sini di nama barang ini kita akan memasukkan kode VLOOKUP-nya atau rumus VLOOKUP-nya. Caranya berarti sama dengan VLOOKUP lalu kita ambil kode satunya karena di barisan yang pertama, lalu titik koma. Setelah itu ini kita blok semua. Bloknya hanya isi datanya saja tanpa menggunakan headernya atau nama-nama di yang warna kuningnya. Jadi hanya isinya saja.
Nah, otomatis seperti ini. Oke, saya ulangi. Nah, caranya berarti sama dengan p lookup, tutup buka kurung, klik yang ini, kode yang pertama. Nah, muncul B5. Nah, kenapa B5? Karena dia ada di urutan B dan di baris ke-5. Jadi B5. Titik koma. Lalu kita blok isi dari data tabel bantu vertikal. Karena kita menggunakan VLOOKUP dulu. Jadi kita mengambil data yang tabel bantu vertikal. Nah, setelah itu dia muncul B14 dan E17. Jadi B14 sampai dengan E17. Ini berarti E17. Nah, di sini kita kunci dulu rumus dari VLOOKUP ini dengan menekan tombol F4. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mengerjakannya di spreadsheet di smartphone atau di iPhone, itu bisa dengan menggunakan rumus saya ulangin lagi. Nah, jadi bisa dengan menggunakan ini ya, ditambahkan awalnya itu ditambahkan dolar, terus setelah dolar lagi, lalu di sini ada dolar lagi, lalu dolar lagi. Nah, jadi ada 4 dolar, itu tandanya untuk mengunci secara manual. Atau misalkan ini saya nggak kunci dulu. Nah, tadinya seperti ini. Misalkan saya kunci manual dengan menggunakan dolar, terus dolar, terus dolar, dan setelah itu dolar. Nah, setelah ini kita titik koma. Nah, setelah titik koma kita akan mengambil data yang mana dulu yang akan kita ambil. Nah, misalkan ini kan kita di sini memasukkan rumus VLOOKUP-nya itu ada di tabel nama barang. Nah, berarti kita akan masukkan data dari tabel nama barang ini. Berarti ada di tabel ke berapa. Nah, cara menghitungnya berarti kita mulai dari yang pertama yang kode. Berarti ini yang kode ini tabel 1, nama barang tabel 2, harga tabel 3, satuan tabel 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita akan mengambil si data nama barang ini. Berarti kita masukkan tabel ke-2, yaitu dengan menekan 2. Nah, setelah itu titik koma. Setelah tabel 2 titik koma lalu di enter. Nah, di sini akan muncul hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini adalah kode 1. Nah, di sini di tabel bantu ini kode 1 itu namanya hand sanitizer. Lalu kita tidak usah lagi memasukkan rumus-rumus selanjutnya. Kita tinggal klik saja terus drop sampai dengan kode yang keempat. Nah, otomatis dia akan muncul masker, disinfektan, dan vitamin sesuai dengan kode yang ada pada tabel bantu. Contoh misalkan kode yang ini 1, saya akan ganti menjadi kodenya 4. Nah, otomatis di sini akan berubah menjadi vitamin. Kita enter. Nah, udah jadi vitamin. Nah, itu adalah VLOOKUP. Jadi dia mengambil acuan data dengan menggunakan tabel bantu. Kalau misalkan kita ganti menjadi 3, nah kode 3 ini di sini adalah disinfektan. Nah, ketika saya ganti menjadi 3 menjadi disinfektan. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu kita akan memasukkan atau menginputkan harganya. Nah, sekarang kita tinggal copy aja rumus yang ada pada nama barang ini. Kita
Sekarang kita akan copy ini rumus yang ada pada nama barang ini, kita copy lalu kita pastekan ke harga. Nah, tapi karena di sini munculnya hand sanitizer karena dia mengambil masih tabel ke 2 nih yang ini nih. Nah, kita ganti aja tabelnya menjadi tabel 3. Lalu di enter. Nah, otomatis harganya hand sanitizer itu 10.000. Lalu kita drop ke bawah. Nah, kalau misalkan kita klik 4, lalu hasilnya akan vitamin dan harganya pasti 2000. Nah, gitu. Lalu selanjutnya halok up ini juga sama. Kalau halok up ini kita masukkan dulu kode sampai 4. Nah, setelah itu rumusnya sama, cuman bedanya itu dia menggunakan halok up. Lalu buka kurung, terus pilih data pada kode 1. Nah, berarti G5 itu berarti ada di posisi G dan di baris ke-5. Lalu titik koma. Seperti biasa kita blok data dari tabel bantunya tanpa menggunakan ini ya, header. Nah, kita blok. Setelah diblok lalu kunci rumus dengan menggunakan F4 atau misalkan bisa dengan manual, yaitu hanya menambahkan dolar di barisan kodenya. Lalu setelah itu titik koma. Nah, ini juga sama ya, ada di tabel kedua. Ini tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5. Nah, berarti tabel 2 titik koma enter. Nah, hand sanitizer sama. Lalu ke bawah. Nah, juga kalau misalkan kita ganti kodenya 4, nah menjadi vitamin. Lalu harga juga sama, kita kopikan aja. Nah, kita kopikan lalu paste di tabel harga. Lalu kita ganti harga ini ada di tabel keberapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada di baris ke-3, bukan tabel ya, baris ke-3. Lalu di enter. Nah, harganya 10.000. Kita tarik ke bawah. Nah, kalau misalkan kita ganti di sini menjadi 3, disinfektan, harganya 20.000. Jadi kita menentukan datanya itu berdasarkan kode. Kalau misalkan kodenya 5, berarti dia pasti tidak akan ada, karena kodenya hanya sampai dengan 4 data, yaitu kode 1 itu hand sani, kalau nama barangnya masker, disinfektan, dan vitamin. Lalu satuannya, ini juga satuannya kita copy paste aja. Kita copy, lalu kita pastekan di sini, lalu ganti tabelnya dengan 4 karena 4 ya nih. Lalu enter. Nah, kita drop ke bawah, ada buah, ada lembar, botol, kapsul. Ini juga sama. Ini juga sama, kita paste. Lalu kita ganti menjadi 4, enter. Lalu kita drop ke bawah. Nah, oke. Jadi ini adalah rumus untuk penggunaan lookup. Lookup ini ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP ini dia mengambil datanya itu dengan menggunakan tabel bantu
ke bawah ya, atau vertikal. Kalau misalkan HLOOKUP ini dia mengambil data dengan menggunakan tabel bantu yang ke samping atau ke pinggir. Nah, oke, untuk materi kali ini, materi rumus Excel dengan rumusnya lookup ini eh, sudah selesai. Mungkin nanti saya akan ngasih tugas ke kalian untuk membuat sebuah data-data seperti ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di Google Classroom atau melalui WhatsApp saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.